selamat siang. Selamat datang di ibadah online Empower Women Ministry. Tadi sudah ibadah onsite, sekarang ibadah online supaya makin komplit di hari kemerdekaan ini. Shalom kemerdekaan, apa kabar semuanya? Baik. Wow, luar biasa. Baik, saudaraku yang terkasih. Shalom semuanya, selamat siang. Selamat bertemu juga buat teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan. Teman-teman yang ada di YouTube ada ribuan. Teman-teman yang ada di TikTok puluhan ribu. Shalom, salam kemerdekaan, selamat merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka sama sama katakan kiri kanan, saudara. Salaman katakan sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, saudara. Terima kasih bagi Anda yang sudah terhubung. Saya mohon maaf ya. Shalom, ada Seni, ada Rumbilan ya. Saya ada Brian ya. Saya mohon maaf saya tutup dulu chatnya. Kita berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian juga teman-teman yang di YouTube, di Zoom. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, ini hambamu hanya alatmu. Sembunyikan di balik kuasa salibmu. Sampaikan isi hatimu. Sama persis seperti yang kau ingini. Itu yang hamba sampaikan. Dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, mudah dicerna. Roh Kudus bicara lewat mulut bibir hamba. Walaupun online kau hadir di sini. Firman-Mu berkata, dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Kalau kau hadir Tuhan, maka ada mujizat pada saat firman-Mu diberitakan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Yang buntu ada jalan keluar. Tuhan, kau Jehovah Rapa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, panji kemenangan kami. Tutup bungkus acara ini dari awal hingga akhir. Jaringan wifi, internet, elektronik, semua kau urapi, kau berkati. Kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Berjagalah di mulut bibir hamba. Hamba bergantung penuh padamu Roh Kudus. Ambil alih hamba, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Penuh dengan urapanmu, menyampaikan hanya kebenaran firmanmu yang memerdekakan kami. Berfirmanlah, celikkan mata hati kami, seperti mencelikkan hati Lydia, kau celikkan kami semua. Ini hati kami buka seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Salam kemerdekaan. Baik yang ada di YouTube, semua sahabat Nusantara, pulau-pulau, seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Wow, karena TikTok bisa bangsa-bangsa, saudara ya. Amin. Saya tutup chat. Kita mulai dengarkan firman Tuhan. Di hari kemerdekaan ini, lihatlah saya sudah cantik sekali. Ini pakai budaya apa ini saudara ya? Saya suka. Kalau ini NTT, kita berdoa buat NTT saudara diguncang. Ini ini NTT atau apa ya? Pokoknya saya suka yang adat-adat gini saudara ya. Nah, saya udah cantik kayak gini lah. Hah, Anda harus semangat dengar firman Tuhan. Nah, bukan karena saya cantik ya, tapi karena Roh Kudus bekerja, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pendeta siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Ya, terimalah dia kalau Anda belum menerima. Oke, saya tutup dulu. Saat ini saya beri tema di hari kemerdekaan ini. Saya beri namanya yaitu Merdeka untuk Berdampak. Yesus Kristus mati terkutuk di kayu salib. Yesus Kristus memang mati di kayu salib untuk menggantikan kutuk menjadi berkat ya. Kalau Umi belum menerima Kristus, oh bukan kebetulan Anda terhubung di sini. Ya, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia bukan manusia yang dituhankan. Dia adalah Tuhan yang pernah jadi manusia. Dia memang datang untuk disalib sebagai korban keselamatan. Makanya orang Kristen nggak perlu lagi hari raya kurban. Karena kurbannya adalah Yesus Kristus yang pernah jadi manusia. Untuk apa jadi manusia? Untuk jadi teladan. Ya. Baik, yang lahir itu ya betul, karena dia mau jadi manusia harus benar-benar sungguh murni sebagai manusia untuk dikorbankan dan menyelamatkan kita. Bukannya dimati, ya dia mati tapi Anda tidak tahu dia mati dan dia bangkit. Karena kalau hanya mati tapi tidak bangkit itu namanya tragedi. Yesus mati, Yesus punya Tuhan sadar. Oh ya, waktu dia jadi manusia, dia terhubung dengan Bapa. Jadi Kristen, orang Kristen Tuhannya itu Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya.
Anda, ya betul, Yesus lahir dari selangkangan, betul. Kamu perempuan atau bukan ya? Yesus lahir, dia pernah jadi manusia, dia merasakan yang kita rasakan. Jadi kita nggak bisa ngomong Yesus aja Islam, Yesus nggak punya agama. Ya, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi, ya. Buat apa lu punya agama, tapi lu nggak ngerti relasi dengan Tuhan, ya. Yesus punya Tuhan, mikir sadar, sadar sekali. Yesus adalah Tuhan. Ya, bertobatlah Anda. Oke, saya tutup chatnya. Saya ingetin Anda, jangan pernah menghina Yesus, jangan pernah menghina Roh Kudus. Kami nggak perlu prom-prom pembela agama, karena pembela kami adalah Kristus. Anda suka atau tidak suka, Yesus adalah Tuhan. Anda keberatan, nggak apa-apa, ya. Paling Anda disetani. Kalau Anda nggak percaya, tanya aja sama setan. Setan, betulkah Yesus Tuhan? Iya, Oon. Kemana aja lu, makanya lu gue setani supaya lu masuk neraka bareng gue. Neraka itu diciptakan untuk setan, bukan untuk manusia. Tapi kami dilempar dari surga ke dunia ini. Kami setanilah kalian. Makanya banyak agama kami buat kalian benci sama agama Kristen. Kenapa? Karena di kekristenan lah kebenaran. Setan aja tahu Yesus itu Tuhan. Lihat aja di Alkitab. Oke, kita tutup dulu chatnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita firman Tuhan berjudul saat ini Merdeka untuk berdampak. Dimerdekakan oleh Kristus, dipanggil menjadi terang. Wow, 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 wow. Saudara siapkan pena Anda, kita akan mengulas dan mengeksegesis firman Tuhan, ya. Jadi Galatia 5 ayat 1 nanti akan menjadi ayat pokok kita. Lalu didukung oleh Yohanes 8 ayat 36 dan Matius 5 ayat 13. Nanti saya akan mengeksegesinya secara singkat ya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kemerdekaan hari ini sudah 16 Agustus, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita ya, Saudara ya. Senang sekali. Nah, kalau sekarang 16 Agustus, ya pendeta kok Yesus dibunuh? Iya. Dia bisa bunuh semua orang yang membunuh dia, menghujat dia, menyalibkan dia, tapi misi gagal. Yesus memang datang untuk disalibkan. Kenapa harus disalibkan? Karena hanya itu jalan perdamaian. Darah ditebus dengan darah. Tidak ada yang bisa. Lu mau korban 4 miliar, 5 miliar, itu semua sampah di surga. Hanya darah Kristus yang menyelamatkan. Darahmu Yesus, pulihkan aku. Makanya orang Kristen berdoa, darah Kristus tutup bungkus kami. Darah Kristus perlindungan, darah Kristus yang memberi anugerah. Amin, 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 amin. Darah Kristus yang menyembuhkan oleh bilur-bilur darahnya, bilur daging yang tercabik. Dia mengambil kutuk supaya kita yang terkutuk menjadi diberkati. Kita yang harusnya mati, tapi dia menghidupkan kita untuk hidup yang kekal. Saudara, memang dia datang untuk disalib, hanya itu jalan perdamaian. Makanya kita bilang oleh bilur-bilur darah Kristus kita disembuhkan, supaya penyakit kita disembuhkan. Yang dia tanggung di kayu salib, tempat terkutuk itu adalah upah dosa kita. Harus dalam rupa manusia, dia nggak boleh memakai keilahiannya. Sama seperti hari raya korban, pakai korban, saudara ya. Demikian juga Kristus, dialah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Makanya orang Kristen nggak perlu hari raya korban, karena Kristus sudah menjadi kurban yang paling sempurna. Dia menggantikan kita, kita yang harus mati, tapi dia yang mati. Oh, tidak ada Tuhan seperti dia. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus. Kalau Anda hanya mendengar dan Anda benci orang Kristen, ini saatnya Anda terbuka matanya. Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dia bukan manusia dituhankan, tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia. Sebegitunya tinggalkan surga, lahir di tempat paling hina, mati di tempat terkutuk kita. Kasihnya begitu besar untuk manusia. Tidak ada yang paling besar daripada kasih Kristus. Sehingga oleh bilur-bilur darahnya kita disembuhkan. Segala kutuk diubah jadi berkat. Dia datang, dia bisa tendang orang-orang yang menghina Yesus di tempat ini. Tapi kalau Anda dibiarkan hidup malam ini, ya itu karena Tuhan masih mengasihimu dan panjang sabar. Kau tidak tahu, mungkin besok terjadi bencana, tapi aku bilang, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Di NTT kita lihat dalam sekejap gempa
mengambil nyawa. Saudara, kalau Anda belum terima Yesus, saya mengasihi saudara. Terima Yesus saat ini. Terima Yesus saat ini. Hanya itu jalan ke surga. Hanya itu yang menjadi jalan kita ke surga. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik. Oh, saya sudah terima Yesus, saya buat jahat. Oh, tidak. Yesus tidak ingin dipermainkan. Orang yang sudah kita berbuat baik karena kita bersyukur. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Memberi dalam rupa perbuatan baik kita. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya. Baik, saudara yang terkasih. Kita masuk sekarang ke firman Tuhan, saudara. Kalau ini nanti nggak habis-habis, saudara ya. Yang di YouTube ini katanya mau pesan kemerdekaan masih lagi. Ya, harus saya berulang-ulang memberitakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Hanya keselamatan dalam Kristus Yesus, ya. Tiada Tuhan selain Allah, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada selain itu, ya. Tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita beroleh selamat selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan, Alfa dan Omega. Anda suka, ya betul. Dia adalah Tuhan, makanya kau setan nih. Banyak agama aku buat kau hanya benci sama orang Kristen. Kau bakar gereja, padahal banyak tempat maksiat untuk dibakar. Tapi ku sama orang Kristen. Karena kesan sama orang Kristen. Karena hanya dalam kekristenanlah ada kebenaran. Kata, nah, jadi jangan mau jadi temannya setan, ya. Setan aja tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Banyak ayatnya di Alkitab. Oke, oke. Saya fokus dulu di sini, saudara. Kalau belum terima Yesus, terimalah Yesus, kami mengasihi. Siapa tahu malam ini Anda mati, kena gempa atau apapun, ya. Jangan menghina-hina Yesus, lu nambah dosa lu. Ya, lu mau nggak percaya, paling tidak lu jangan nambah dosa dulu lah ya. Oke. Baik, 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 baik. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus, 81 tahun Indonesia merdeka. Di mana-mana kita lihat merah putih. Lihatlah ini sudah cantik kali saya, saudara. Pakai Garuda, saya berdoa Indonesia diberkati. Indonesia bagi kemuliaannya. Indonesia, ya kita berdoa untuk Indonesia semakin jaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, saya belum pasang bendera ini, nanti saya dimarahi. Wah, saya akan pasang bendera nanti setelah khotbah ini ya. Ampuni saya Tuhan. Oke. Di kantor ada bendera, di sekolah ada bendera, ada perlombaan, ada upacara, ada lagu perjuangan, ada cerita tentang para pahlawan. Saya suka sekali Kartini. Ibu kita Kartini. Saya berdoa banyak Kartini-Kartini yang hadir saat ini, saudara ya. Mau apapun agama Anda, mau apapun suku kita, saudara, salam kemerdekaan itu dulu ya. Toleransi beragama Anda suka atau tidak suka. Kita sama-sama berdoa untuk Indonesia, kita sama-sama berdoa untuk NTT yang saat ini di sedang dilanda gempa. Ya, jangan lu tambah-tambah dosa, menghina-hina orang Kristen, tunjukkan Anda beragama ya. Oke? Baik, saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk Indonesia, kita bersyukur, kita punya negeri, kita bersyukur, kita punya rumah, kita bersyukur, kita punya pekerjaan. Banyak orang nggak kerja sekarang di zaman AI ini. Kita bersyukur, kita bisa belajar. Banyak orang yang nggak bisa belajar, nggak bisa makan karena gempa, karena banyak hal. Kita bersyukur, kita bisa membangun keluarga, berkarya, melayani. Pagi ini, saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Lebih dalam. Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia sudah merdeka. Jawabannya sudah. 91 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Tapi pertanyaan lebih pribadi, apakah hati Anda sudah merdeka? Saudara, dan setelah itu ada pertanyaan yang bahkan lebih penting lagi. Kalau saya sudah dimerdekakan, untuk apa saya mempergunakan kemerdekaan itu? Hmm? Coba dulu ditanya, direnung-renungin dulu, direnung-renungin ya, saudara ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang dahsyat hari ini, saudara. Saya ingin Anda merenung-renungin ya. Siapkan juga firman Tuhan, siapkan catatan ya, saudara. Kita akan masuk lebih dalam saat ini. Jadi, lebih dalam pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Betul-betul sudah merdeka saat ini, sudah merdeka belum Anda? Anda yang benci sama orang Kristen, berarti hati Anda belum merdeka.
Anda yang sedikit-sedikit benci sama orang Kristen aja, sama Kristen aja. Yesus disunat ya. Iya, orang Yahudi disunat, tahu nggak? Orang Yahudi yang Anda benci itu ya, beda Yahudi sama Kristen, itu lebih daripada Anda yang dengan itu lebih banyak lagi ya. Jadi jangan bilang, tok bersunat, tak bersunat. Orang Yahudi lebih dulu bersunat, lebih dulu pakai jilbab, pakai apa itu budaya ya. Maka pelajari agama, jangan sok merasa kau kudus itulah agamawi, agamawi. Pakaianmu aja tertutup ya, tapi hatimu busuk ya. Belum merdeka itu namanya. Kamu pikir cuman kamu yang ada di sunat. Hah, kamu pikir sunat itu menyelamatkan? Nah, sunat bagus untuk kesehatan. Tapi saya mau bilang ya, duluan itu di Alkitab tentang sunat, di Perjanjian Lama, dia jangan kau pikir orang Kristen tidak bersunat. Tapi yang paling penting bukan sunat jasmani, sunat rohani. Jangan agamawi, ya. Sisi agamawi lempar batu, ya. Oh, najis, najis. Nah, Tuhan paling benci orang-orang munafik. Ini orang-orang yang belum merdeka. Benci, benci sama orang Kristen, berarti belum merdeka lu. Ya, di sini nggak penting agama, di surga nggak ditanya. Lu agama apa nggak? Ditanya, kamu masuk surga karena apa? Karena darah Kristus. Karena amal saya amal sholat. Oh, apa tuh amal-amalmu? Di sini tuh sampah. Jalannya aja dari emas. Lu mau ngamal-ngamalin, ha? Padahal uang korupsi. Nggak apa-apa lah uang korupsi. Yang penting kan gue beramal. Makan tuh amal-amal uang korupsi. Hah? Sudah tahu nggak? Jalan di surga ini emas nggak ada apa-apanya. Perbuatan baikmu. Hah? Hahaha. Perbuatan baik itu seperti kain lap, kata malaikat. Hanya darah Kristus, darah Kristus. Tapi bukan berarti suka-suka. Orang Kristen harus lebih disiplin daripada non-Kristen. Oh, bukan soal non-Kristen ya. Sebenarnya Kristen, non-Kristen itu nggak ada. Tapi banyak KTP-nya aja Kristen. Tapi tidak sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Ya, lu mau non-Kristen, mau Kristen, tapi lu percaya sama Yesus. Percaya dia Tuhan, bukan Nabi. Dia Tuhan. Oke, mari kita masuk lagi nih ya. Jadi agak emosi. Baik, saya tutup chatnya dulu ya. Saya tutup dulu. Nah, ada pertanyaan yang lebih penting. Kalau sudah dimerdekakan, kamu sudah merdeka, kita Indonesia udah lama merdeka. Kamu udah merdeka sih? Hah? Rasa marah? Sudah merdeka dari dendam? Sudah merdeka? Kalau kamu sudah dimerdekakan, pertanyaannya lebih dalam lagi. Buat apa kamu dimerdekakan? Untuk siapa kemerdekaan yang diberi Tuhan itu? Kalau sudah dimerdekakan, coba jawab ini. Untuk apa kita mempergunakan kemerdekaan itu? Saudara, banyak seseorang dapat hidup di negara yang merdeka. Kita negara Indonesia sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Tapi banyak yang hatinya masih jadi tawanan, masih iri dengki, menyimpan dendam-dendam kesumat sama keluarga, sama orang tua, sama pasangan, sama kakak adiknya, sama tetangganya. Dia masih ada dendam kesumat, saudara. Berarti belum merdeka. Masih jadi tawanan. Kita boleh pergi kemana saja. Oh, aku merdeka, aku kan tidak di penjara. Banyak orang yang justru merdeka di penjara, saudara. Karena hatinya tidak lagi di penjara. Penjara justru membebaskan dia. Karena Roh Kudus menjamah hatinya di penjara. Tapi justru kita yang bebas. Tapi sebenarnya kitalah yang terpenjara. Kita terpenjara oleh amarah. Kita terpenjara oleh iri dengki sama orang. Kita terpenjara oleh pengakuan-pengakuan. Saudara, lebih baik Anda di penjara, tapi hati Anda tidak terpenjara. Anda bebas, Anda bersyukur. Wow, Anda bebas, tapi Anda mau pergi ke sana, ke luar negeri, udah banyak uang Anda keluar. Tapi tetap aja Anda tertawan oleh kepahitan, dendam, amarah. Kasihan, saudara. Oh, banyak orang dia kemana aja, tapi hatinya sulit bebas dari kepahitan. Kita boleh bicara bebas, tapi mungkin kita nggak mampu berkata kita bebas bicara. Tapi satu kata paling sulit kita sebutkan, walaupun Roh Kudus sudah mengingatkan kita, saya yang salah, maafkan saya. Wow, bertahun-tahun kita untuk mau mengakui itu. Kalau kita punya salah, sulit banget orang ngaku salah. Dia ngaku
sudah merdeka, tapi nggak bisa bilang minta maaf sama orang yang dia sudah sakiti. Karena dia menganggap, maafkan saya. Mungkin orang tua gengsi minta maaf sama anak. Dia pikir karena saya orang tua nggak pernah saya salah. Padahal orang tua paling banyak salahnya sama anak. Saya sebagai ibu, saya banyak kesalahan saya dalam membesarkan anak. Saya selalu minta maaf, tapi bukan hanya minta maaf lalu saya ulang ya. Mungkin terulang, saudara. Gak apa-apa. Ya, saudara. Banyak kita yang masih sulit untuk minta maaf. Saya yang salah. Maafkan saya. Padahal kita jadi orang yang bebas. Tapi kita terpenjara untuk mengatakan itu, saudara. Kita punya banyak pilihan. Mungkin kita nggak mampu berkata tidak kepada dosa. Tapi sebenarnya kita bisa. Itu artinya kita bebas. Atau kita punya jabatan saat ini. Oh, mungkin Anda menteri, seperti saya, impian saya jadi menteri pemberdayaan perempuan. Wow. Atau jabatan Anda gubernur. Tapi Anda kehilangan, takut kehilangan jabatan. Anda berharap Anda lah seumur hidup jadi gubernur. Ya nggak mungkin. Makanya ada periode, saudara. Ya, Anda takut kehilangan jabatan apapun. Atau Anda punya banyak uang, ya. Kayak tampang saya kan punya banyak uang ya, walaupun nggak banyak uang ya, tapi saya doakan ya tampang-tampang banyak uang lah dulu ya. Ya, tapi hati Anda justru dikuasai oleh uang. Ini belum merdeka, saudara ya. Sikit-sikit uang, sikit-sikit uang. Kita punya pelayanan, tapi hati kita ini hanya untuk cari pengakuan. Akui aku. Kita punya media sosial, tapi sebenarnya kita terpenjara. Hati kita ini selalu ditentukan berapa followerku, berapa yang suka, yang like. Kelihatannya bebas, tapi sebenarnya kita belum tentu bebas, saudara. Saya mau mengakui, saya pernah ada di fase itu semua, saudara. Saya tidak mau munafik. Saya pun pernah terpenjara dengan itu semua. Itu manusiawi, saudara. Yang penting kita minta kekuatan dari Tuhan, pengampunan, dan minta benar-benar dibebaskan dari itu. Seperti burung dalam sangkar. Siapa pernah dengar lagunya dulu, Sangkar Emas, saudara ya. Burung, dia dalam sangkar emas, tapi tetap aja dia terpenjara, saudara. Dia bertahan dalam sangkar emas, tiap hari makan di situ, tidur di situ, bergeraknya hanya sentimeter, mau emas, mau dari permata juga, nggak ada bedanya. Dia hanya nggak bisa kemana-mana kan, cuman beberapa sentimeter ke kanan ke kiri. Dan pada saat pemilik burung ini ingin membebaskan burung ini, dia sudah buka pintunya. Pintunya terbuka lebar, tapi burung itu sebenarnya sudah bisa terbang keluar, saudara. Tapi burungnya tetap terbang, tetap diam. Kenapa? Karena terlalu lama hidup dalam sangkar, terlalu lama terpenjara. Pintunya sudah terbuka, tapi dalam pikirannya dia masih merasa jadi tawanan. Saudara, mungkin Anda saat ini, Anda sudah terlalu lama terpenjara. Sebenarnya Tuhan sudah bebaskan. Tapi Anda tidak sadar Anda sudah dibebaskan. Demikianlah kehidupan rohani kita. Kristus sudah berkata, "Aku mengampunimu." Tapi kita terus menghukum diri kita. Kita terus menyalahkan diri kita untuk kesalahan kita. Siapa sih kita nggak pernah salah, saudara? Lalu Kristus berkata, "Jangan takut, anakku." Tapi ketakutan masih menentukan semua keputusan kita. Keputusannya selalu karena rasa takut. Padahal Kristus berkata, "Jangan takut." Kristus berkata, "Engkau milikku." Tapi kita masih cari-cari, aku diterima nggak sama orang-orang segengku? Aku dibully. Aku diterima nggak ya? Gimana supaya aku diterima? Padahal Kristus sudah membuka pintunya. Pintu itu sudah terbuka, rantai sudah dilepaskan. Tapi cara pikir kita membawa kita masih di tempat yang sama, jadi tawanan. Satu tema, merdeka untuk berdampak. Bukan hanya merdeka sesuatu, tapi merdeka untuk sesuatu. Dan pusat dari kemerdekaan itu bukan manusia, bukan kemampuan kita, bukan keberhasilan kita, bukan kekuatan kita. Pusatnya Kristus. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sejati dimulai dari Kristus. Kita melangkah dari kemerdekaan, bukan dari peper kita.
Di kayu salib semua ditanggungnya. Dia sudah menanggung semua kutuk itu di kayu salib. Karena itulah Yesus datang ke dunia untuk disalib. Dia bisa tendang semua orang-orang yang menyalibkan dia. Dalam sekilas, dalam 1 detik dia bisa tendang ke neraka. Dia Tuhan. Tapi misi gagal, misi untuk menyelamatkan manusia gagal, sehingga dia harus tahan, dia harus menahan semua kekuatannya dan sudi, dimaki, dihina untuk menanggung semua dosa kita, mengubah kutuk jadi berkat. Saudara, bila kita membaca dari Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan kalimatnya, saudara. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Alkitab tidak berkata, karena kamu kuat, sholat 5 waktu, banyak amal-amal, kamu berhasil membebaskan dirimu. Enggak, tidak. Janda miskin, Tuhan puji, persembahannya 1 duit. Di surga jalannya emas. Bukannya karena banyak amalmu, bukan karena banyak baikmu, kau masuk surga, bukan karena perbuatan, tapi karena iman kepada Kristus. Bukan berarti kamu suka-suka setelah dibebaskan dalam Kristus. Justru hidupmu harus lebih menunjukkan bahwa kau orang beriman. Al berkata karena kamu sudah jadi orang baik, oh Allah menerima kamu. Tidak, Alkitab berkata Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus telah memerdekakan kita. Inilah Injil, kabar gembira. Keselamatan dimulai bukan karena usaha kita manusia yang naik kepada Allah. Tapi Allah yang datang ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Allah datang kepada kita manusia. Karena kita nggak mampu bayar dosa kita. Mau berapa domba pun nggak bisa bayar dosa kita. Bayar utang dosa itu. Darah harus dibayar dengan darah. Manusia yang berdosa Adam dibayar oleh Kristus, Adam yang kedua. Saudara, Kristus membayarnya. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Mau bermiliar berapapun upeti yang kau kasih, nggak mampu. Saudara, Kristus datang menyelamatkan kita. Dia menghapus dosa kita. Dia menanggungnya di kayu salib. Kristus mati. Betul, Kristus mati di tempat terkutuk. Itu harusnya tempat kita. Tapi Kristus bisa. Dia bisa mati di tempat terhormat. Dia bisa pukul semua orang. Dia bisa bumi hanguskan dunia ini. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Oh, itulah kemerdekaan. Kristus dikuburkan, bukan hanya mati, dia bangkit. Bukan hanya bangkit, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kristus hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin, amin. Yesus hidup. Orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang baru. Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang memerdekakan? Siapa yang disebut anak? Yesus. Yesus yang memerdekakan kita. Kamu yang tertawan, mungkin kamu dikuasai roh jahat, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, imani apapun agamamu. Kau percaya pada Yesus Kristus, imanmu menyelamatkanmu. Gak perlu agamamu apa. Kekristenan bukan agama, kekristenan relasi, kekristenan iman yang dalam kepada Kristus. Banyak orang Kristen KTP-nya saja, tapi nggak sungguh-sungguh sama Yesus, percaya Yesus. Bisa jual Yesus demi puas pasangan, bisa jual Yesus. Yang Kristen apa itu? Mereka sudah dimerdekakan, mereka sendiri yang memilih untuk meninggalkan kemerdekaan yang begitu mahal harganya. Kalau kamu yang demikian bertobat, kamu yang jual Yesus demi politik, kamu yang jual Yesus demi jabatan, demi tenar. Banyak sekarang para YouTuber, dia hanya demi makanan, demi ketenaran dia jual Yesus. Lebih baik kau mati. Kalaupun kau dibunuh karena nama Yesus, lebih baik mati dalam Kristus. Kenapa? Upahnya besar. Beda yang mati martir sama yang mati baik-baik ya. Itu anugerah. Saudara, toh kita semua mati. Kau jual pun Yesus. Kau jadi pejabat tinggi. Neraka sudah menunggumu. Buat apa itu semua?
Saudara, kamu berarti belum merdeka. Hatimu belum merdeka. Saudara, kita bisa dipenjara. Banyak orang Kristen di penjara, nggak ada salahnya di penjara. Karena apa? Setan kepanasan sama orang Kristen. Di penjara, dibakar. Itu nggak heran, itu sudah ditulis di Alkitab. Makanya Alkitab itu benar. Semuanya benar. Ada yang merasa dirinya benar dengan membakar orang Kristen. Itu sudah tertulis di Alkitab. Itulah yang membuktikan Alkitab benar sekali. Tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus Kristus di Alkitab. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja setan. Setannya juga ngaku, "Ih, makanya aku ke setan nih." Nah, gitu katanya. Oke, oke. Udah serius lagi nih. Perhatikan kata benar-benar merdeka, saudara. Bukan pura-pura merdeka. Bukan kelihatan merdeka. Oh, banyak orang pura-pura. Ya, saya juga pernah kok pura-pura. Nggak enak pura-pura itu, saudara. Capek jadi orang pura-pura, saudara. Ya, saya juga pernah bilang, oh saya baik-baik aja. Saya sungguh-sungguh merdeka. Tapi pertanyaannya, kamu udah dimerdekakan dari rasa benci, iri, dengki? Pertanyaannya, apakah Kristus memerdekakan kita itu untuk dari apa? Dari apa? Pertama, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dulu dosa Tuhan kita. Hanya ada dua Tuhan. Kamu mau tunduk pada Yesus atau pada dunia ini, saudara, pada setan. Kita harus pilih, kita jadi hamba siapa? Hamba Tuhan atau hamba setan? Hamba dunia, hamba setan. Hamba mamon, hamba setan. Pokoknya cuma dua, saudara. Nggak ada pilihan. Lu bilang, ah, saya nggak mau jadi hamba siapapun. Berarti kamu hamba setan. Ya, karena hanya dua. Kita ini hamba semuanya. Ah, aku kan bukan hamba. Berarti aku bukan belum merdeka. Enggak. Pilihannya cuma itu dalam hidup ini, saudara. Lu mau percaya atau enggak? Memang begitu pilihannya. Ah, aku nggak percaya agama. Aku bukan orang beragama. Ya, beragama itu. Setan itu banyak cara membohongi manusia. Ya, kalau kamu hamba Tuhan, nah, itu yang merdeka. Ya, saudara. Dia memberi perintah, kita mengikuti. Tetapi ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, dosa tidak lagi berhak menjadi Tuhan. Kita harus matikan. Kita masih tergoda, kita masih jatuh, kita tidak lagi harus tunduk. Sekarang kita punya kuasa untuk berkata tidak, tidak, tidak. Kedua, Kristus memerdekakan kita dari rasa bersalah yang menghancurkan. Ada orang yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, berjalan bersama Tuhan, tapi masih terus berkata, saya tidak layak. Masa lalu saya terlalu buruk. Kesalahan saya terlalu besar. Tampaknya rohani gitu ya, penuh penyesalan ya bagus lah kalau di awal. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita datang pada Kristus. Jangan terus terpenjara masa lalu, saudara. Kita punya masa lalu. Jangan juga kau suka ngakimin masa lalu orang. Kau tahu masa lalu dia, dia udah bertobat loh jadi orang Kristen. Ah, aku peralat-peralat lalu terus masa lalunya aku peralat-peralat. Oh, jahat kamu itu. Jahat kamu itu. Ingatlah dosa kamu, mau dosa besar, mau dosa kecil, kalau udah diselesaikan Tuhan, selesai. Tuhan nggak ingat-ingat lagi, saudara. Asal kalau kamu punya dosa, kamu juga jangan jadi kayak setan, ingat-ingatin dosa orang, kau lupa dosamu. Ya kan? Padahal kau sudah diampuni. Kau ungkit-ungkit masa lalu orang, padahal kau juga punya masa lalu. Nah, itu yang Tuhan benci, orang-orang munafik. Tuhan benci. Kamu udah diselamatin, kamu udah diampuni, kamu juga ngampuni orang. Jangan kamu tahu ini ya pendetanya ini dulu kan selingkuh ini. Ah, aku pun selingkuhnya, aku pun bertobat. Ah, tapi kan dia nggak tahu masa laluku. Dia kan baru bertobat. Aku tahu masa lalunya. Ah, aku ungkit-ungkit lah. Nanti kalau pendeta, kau ingat ya dosamu ya. Kau jadi pengganti setan ya. Kok kalau ngingetin dosa orang, ingatlah juga dosa kau. Itu maksudnya, ya. Banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Dia lupa kalau dia pun orang berdosa. Dia ingat dosa orang aja, dosa ya orang diingat-ingat. Dia udah jadi pengganti setan. Oke, kalau orangnya ada juga kayak gini. Dia juga bandar judi, ya. Dia iri dengki sama pendeta lain, ya. Dia ungkit semua pendeta ini, ya saudara. Kayak dia nggak punya dosa. Dia nggak kenal juga siapa pendeta itu. Karena iri aja dia lihat pendeta itu maju, ya pelayanannya maju gitu ya saudara. Berarti dia masih terpenjara oleh rasa iri dengki. Inilah penyakit sekarang ini, iri dengki, iri dengki. Janganlah berarti kamu belum merdeka. Jangan terus jadikan masa lalu penjara, masa lalumu atau masa lalu orang lain. Sama itu. Kalau Tuhan sudah mengampuni, siapa kita? Sehingga berkata pengampunan Tuhan tidak cukup. Siapa pula kita menghakimi masa lalu orang? Kristus memerdekakan kita dari ketakutan terhadap manusia.
Ada orang yang seluruh hidupnya digerakkan oleh satu pertanyaan. Apa kata orang? Apa kata orang? Mau ambil keputusan apa kata orang? Bukan apa kata Tuhan. Mau melayani apa kata orang? Mau berhenti dari sesuatu yang salah apa kata orang? Mau berkata benar yang dia pikirin apa kata orang? Oh, ini masih terpenjara yang jadi tuan dalam hidupnya. Padahal hanya Kristus yang seharusnya jadi Tuhan. Saudara, kayak remote control, saudara nih anak saya lagi nonton ini. Dia ganti-ganti pakai remote, saudara ya. Bayangkan sebuah televisi. Ya, televisi itu kan besar ya, saudara. Mahal lagi kalau besar. Nah, kayak televisi saya ini mahal nih. Nggak ngomong itu juga ya, bercanda. Bisa canggih. Tapi siapa yang pegang remote control? Dialah yang menentukan. Yang muncul di layar, mau besar apapun. Yang pegang remote yang kecil itu yang nentuin apa yang terpampang di layar TV. Yang besar, mau yang kecil. Kalau pendapat manusia yang memegang remote control hidup kita, suasana hati kita akan benar. Ada yang memuji kita senang, aku dipuji, haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang mengkritik kita hancur. Ada yang menerima kita, kita percaya diri. Oh, 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 aku diterima. Begitu. Ada yang menolak, kita merasa tidak berharga. Kristus berkata, berikan remote itu kembali padaku. Biar yang pegang remote kontrolnya jangan kita, tapi Yesus. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia. Nilai hidup saya nggak ditentukan oleh orang-orang yang menghina-hina Yesus di cat-catnya ini, yang pakai nama samaran. Udah biasa kok saya. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu dihina, dihujat oleh karena kebenaran, kata firman. Jadi udah biasa di YouTube juga udah biasa dihujat. Gak usah takut kita orang Kristen. Ya, ditertawakan, nggak apa-apa. Mereka yang mau binasa tertawa-tertawa, tapi kita berdoa supaya mereka bertobat dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, nilai hidup kita ditentukan oleh harga yang Kristus bayar di kayu salib. Tubuhnya dicabik-cabik, dipaku. Oh, dia bisa lepaskan itu semua. Tapi karena itulah, bilur-bilur itu menyembuhkan segala kutuk sakit penyakit kita, saudara. Darahmu, Yesus, pulihkan daku. Darahmu, Yesus, bebaskanku. Darah Yesus, dagingnya yang tercabik, menggantikan semua dosa kita. Menggantikan semua sakit penyakit kita. Makanya mujizat terjadi. Pendeta akan bilang, oleh bilur-bilur darah Kristus. Ketika kegigihan iman bertemu dengan belas kasih. Terjadi mujizat saat ini, aku berdoa saat ini. Anda yang mendengar saat ini, apapun agama Anda percaya pada Yesus. Anda percaya oleh bilur-bilur darah Yesus. Aku berdoa saat ini yang sakit disembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit disembuhkan. Angkat tanganmu saudara. Roh Kudus berkata, ada orang yang sakit saat ini. Bukan orang Kristen ataupun orang Kristen. Hatimu terpenjara oleh sakit hati. Lepaskan pengampunan. Percaya Yesus menyembuhkan. Aku berdoa saat ini. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Penyakitmu sudah sembuh. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Engkau sudah sembuh. Ada saat ini yang sangat merindukan keturunan. Ampuni orang-orang yang membulimu. Meremehkanmu. Saya perkatakan. Berkat itu datang. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk disalib menggantikan semua posisi kita. Kalau kau percaya kegigihan iman bertemu dengan belas kasihan Tuhan, mujizat terjadi. Percayakah kau? Kalau orangnya kau tidak perlu cat. Kau berhadapan dengan Tuhan saat ini. Aku hanya alat menyampaikan. Saat ini aku perkatakan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Kerinduanmu dijawab kalau kau orangnya. Katakan amin. Aku terima Tuhan. Aku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidupku. Aku berdoa saat ini. Aku berdoa saat ini. Itu terjadi. Saya nggak tahu saudara. Tiba-tiba saya mau menangis. Saya nggak perlu baca cat. Kamu nggak perlu cat. Tapi saat ini saya percaya ada yang sedang disembuhkan oleh Tuhan. Hatimu yang sudah lama terpenjara. Rasa benci dan dendam saat ini dijamah. Biarkan Tuhan menjamahmu.
Biarkan Tuhan membebaskanmu dari semua kepahitan. Lepaskan itu pengampunan. Berikan pengampunan. Seperti kau diampuni, ampuni mereka. Lepaskan itu. Segala kepahitan itu yang menghalangi berkat Tuhan. Saat ini kau dibebaskan. Lepaskan pengampunan pada orang-orang yang membulimu. Jangan biarkan kau terpenjara oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa saat ini yang terpenjara. Dalam nama Yesus terjadi pembebasan kemerdekaan. Dalam nama Yesus aku berdoa saat ini. Aku tidak tahu siapa Anda. Anda yang terpenjara oleh rasa benci bertahun-tahun. Aku berdoa saat ini. Oleh kuasa darah Yesus. Pertolongan Roh Kudus memampukanmu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan, bebaskan. Tangan Tuhan yang memberi keadilan. Lepaskan itu. Sampaikan pada Tuhan. Ucapkan berkat pada orang-orang yang membencimu. Biarkan Tuhan yang memulihkan hidupmu. Setiap lukamu akan Tuhan ubah menjadi panggung kesah. Tuhan sayang padamu. Lepaskan itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa saat ini. Dalam nama Yesus. Saudara, saya nggak tahu siapa. Tapi aku berdoa saat ini. Aku tidak perlu membaca chat. Aku hanya perlu menyampaikan saat ini. Kita mengatakan Tuhan dengan sempurna. Tapi yang paling penting kita merasakan Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Anda merasakan Tuhan. Anda merasakan kasih-Nya. Bukan hanya mendengar apa kata orang, tapi Anda mengalaminya. Saat ini saya berdoa semua dilawat Tuhan. Mengalami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Kamu yang terpenjara rasa benci disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Maafkan saya saudara, saya nggak tahu tiba-tiba Roh Kudus suruh mendoakan, saya doakan saat ini. Baik saudara, kita masuk lagi ke firman Tuhan. Saya mohon maaf cat-cat tidak saya baca ya saudara ya. Nah, Anda boleh DM saya siapa yang saat ini disembuhkan. Saya percaya saat ini ada yang disembuhkan. Anda boleh DM saya nanti kalau Anda sudah hamil. Saya percaya ada yang punya kerinduan hamil saudara. Saya percaya saat ini Tuhan sudah menjawab doa Anda. Terima, terima dalam nama Yesus. Baik, saudara, salib adalah bukti bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Salib memperingatkan kita semua dosa sangat serius. Dan kemerdekaan Kristen bukan berarti kita bebas, jadi kita bebas melakukan apa saja. Justru sebaliknya. Merdeka bukan berarti hidup suka-suka, sesuka hati. Galatia 5 ayat 13 berkata bahwa kita dipanggil untuk merdeka, tapi jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan hidup menurut keinginan daging. Sebaliknya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini menarik, saudara. Dunia sering mempunyai definisi kebebasan. Oh, saya bebas, maka saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. Alkit, maka saya tidak lagi harus melakukan semua yang saya mau. Itulah kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Mungkin saya mau bahas dulu singkat, saudara. Kalau Galatia 5 ayat 1 berkata, ini ayat-ayat kunci yang perlu Anda catat. Kristus telah memerdekakan kita. Kata kuncinya, eleuteria, kemerdekaan. Dalam konteks Galatia, Paulus terutama saat itu sedang memperingatkan jemaat agar tidak kembali mencari pembenaran di hadapan Allah melalui hukum Taurat, khususnya tentang tuntutan sunat. Mau disunat, mau nggak disunat, bukan itu yang menyelamatkan. Bagus disunat untuk kesehatan, untuk keselamatan. Keselamatan hanya dalam Kristus. Jadi kemerdekaan di sini bukan kebebasan melakukan apa saja, tapi kebebasan dari perbudakan usaha manusia untuk membenarkan dirinya sendiri. Kristus cukup. Darah Kristus itu yang menyelamatkan. Anugerah cukup. Salib cukup. Paulus kemudian berkata, berdirilah teguh. Orang yang sudah dibebaskan jangan lagi pakai kuk yang lama. Oh, aku belum disunat, aku nanti masuk neraka. Bukan. Kamu disunat bukan karena untuk keselamatan, tapi untuk kesehatan. Ya, bagus. Bukan itu yang menyelamatkan, ya saudara. Kristus tidak memerdekakan kita supaya kita hidup tanpa Tuhan. Kristus memerdekakan kita supaya kita tidak lagi hidup di bawah Tuhan yang salah. Tadi kalau kita baca Galatia 5 ayat 13, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini memperjelas tujuan kemerdekaan. Jadi Paulus mengatakan bahwa kemerdekaan jangan jadi aporme.
kesempatan untuk keinginan daging kita, saudara. Sebaliknya melalui kasih douleute satu sama lain secara harfiah, layanilah seorang seperti seorang hamba, saudara. Di sini saya sambil ngopi juga ya, saudara ya, biar ngantuk ya, saudara ya. Ini saya pastikan dulu. Ya, saya verifikasi dulu sudah 1 jam rupanya, saudara ya. Oke, ya. Jadi kemerdekaan menurut dunia, kemerdekaan Kristen itu bukan self-indulgence, tetapi self-love. Kemerdekaan menurut dunia berkata, saya boleh melakukan apa yang saya mau. Tapi kemerdekaan menurut Injil berkata, saya sekarang bebas untuk melakukan apa yang benar dan mengasihi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes 8. Ayat-ayat kunci ya, saya eksegesis dulu, saudara. Berdasarkan Alkitab semuanya, saudara. Back to the Bible. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, dalam konteks ayat 34-36 ini sangat penting. Yesus sebelumnya berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang dibicarakan bukan kemerdekaan politik, tapi perbudakan manusia yang paling dalam, yaitu dosa. Banyak yang merdeka tapi masih dikungkung oleh dosa, saudara. Hanya Yesus Kristus yang punya otoritas membebaskan. Kemerdekaan Kristen bukan hasil disiplin diri kita semata. Disiplin penting untuk menjaga kita tetap merdeka. Tapi sumbernya adalah hubungan kita dengan Kristus. Manusia dapat mengganti keadaan luarnya, tapi hanya Kristus dapat mengubah Tuhan di dalam hati kita. Saudara, jadi kita baca dari Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia, terang dunia. Yesus memberi kita identitas. Kamu adalah, bukan dia berkata suatu hari ya, nanti kamu berusahalah menjadi terang. Bukan. Kita sudah diberi identitas. Kamu terang. Identitas itu mendahului aktivitas. Ya, murid yang telah jadi milik Kristus dipanggil menghadirkan karakter kerajaan Allah di tengah dunia. Ayat 16. Tujuan akhirnya sangat jelas. Orang melihat perbuatan baik, tetapi kemuliaannya kembali Bapa di surga. Jadi dampak Kristen karena itu bukan persoalan kehidupan yang membuat Allah semakin terlihat. Terang tidak minta orang mengagumi lampunya. Terang membuat setiap orang bisa melihat jelas. Kita tidak dipanggil untuk terkenal sebagai terang, bukan untuk terkenal. Kita dipanggil untuk menyala. As simple as that. Supaya orang bisa melihat jalan. 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Sebagai hamba Allah. Petrus berbicara kepada orang percaya yang hidup di tengah masyarakat dan pemerintahan yang tidak selalu bersahabat dengan iman mereka. Mereka orang merdeka, tapi kebebasan itu tidak boleh jadi selubung kejahatan, saudara. Identitas akhirnya tetap hamba Allah. Ini sangat kuat untuk konteks hari kemerdekaan. Kebebasan sipil dan kebebasan rohani harus melahirkan tanggung jawab. Ada tanggung jawab dalam kemerdekaan. Bukan seenak dewe, sewenang-wenang. Berikutnya bahkan berbicara untuk menghormati semua orang. Orang yang sungguh merdeka tidak pakai kebebasannya untuk merendahkan orang lain. Nih orang yang maki-maki dari tadi di sini. Ini belum merdeka, kasihan kita sama mereka. Ya, membenci orang Kristen, dia belum merdeka, kita doakan supaya dia dimerdekakan. Saudara ya, orang yang sungguh merdeka tidak memakai kebebasannya untuk merendahkan orang lain, tapi memakai kebebasannya untuk menghormati, melayani, dan melakukan yang benar. Ya, kita membaca dari Ester 4 ayat 14. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah. Nah, Ester saat itu ratu, punya posisi akses keamanan relatif di istana. Tapi bangsanya saat itu mengalami ancaman. Dan Mordekai mengingatkannya.
Jangan kau cari aman kau dengan posisimu itu. Jangan cari aman kau. Ambil untung pribadi. Dalam kitab Ester, pemeliharaan Allah, providensia bekerja sangat halus. Bahkan nama Allah tidak disebut secara eksplisit, namun rangkaian peristiwa ini menunjukkan providensinya. Esther harus memilih apakah dia akan memakai posisi untuk melindungi dirinya atau mempertaruhkannya demi orang lain. Saudara, ayat ini jangan dipakai seolah-olah setiap jabatan otomatis membuktikan bahwa Allah menyetujui semua yang kita lakukan. Tuhan mempercayakan apapun posisi Anda saat ini, akses Anda, pengaruh Anda, kemampuan Anda, tanyakan. Bagaimana supaya semua itu digunakan dengan benar dan setia? Posisi bukan hanya privilege, posisi adalah penata layanan, stewardship. Pertanyaannya, sebagai pemimpin bukan hanya apa yang saya dapat dari posisi ini, tetapi siapa yang dapat saya layani melalui posisi ini. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwasanya dari Galatia 5 ayat 1 ini bicara sumber kemerdekaan. Kristuslah yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat kemerdekaan. Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dari Yohanes 8 tadi. Dari Galatia 5:13, setuju kemerdekaan, bebas untuk mengasihi dan melayani. Dari 1 Petrus 2:16, batas kemerdekaan bebas tapi tetap berada di bawah ketuhanan Allah. Manusia dalam Matius 5:13-16, buah kemerdekaan itu adalah apa? Jadi garam, jadi terang sehingga Bapa dimuliakan. Saudara, dalam ruang kemerdekaan dari Esther kita belajar posisi, apapun posisi Anda, jangan sampai Anda lupa daratan. Dulu waktu Anda susah-susah ya, Anda berdoa sama Tuhan. Banyak sekarang ini, lihat ini orang-orang Kristen setelah dia tenar, ya dia jual Yesus supaya dapat pangkat lebih tinggi lagi. Oh, saya mau katakan itu sementara, bos. Orang-orang yang kayak gini ya supaya dia terkenal ya. Dia YouTuber suruh masuk 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 masuk. Tinggalkan Yesus. Oh, dia tinggalkan supaya kau dapat posisi lebih besar. Sebentarnya itu kawan. Mungkin kau kena musibah besok, NTT, neraka lah tempatmu. Kau jual pula kekekalanmu untuk hal yang sangat-sangat fana. Saudara, jangan pernah jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya demi harta. Jangan jual Yesus demi posisi tinggi. Semua itu sementara, saudara. Yesus sudah datang. Anda menerima Yesus. Tidak ada lebih indah dari itu semua. Ya, dalam Yesus kita itu hanya karena kita nggak merasa cukup aja, nggak tahu bersyukur, saudara ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Nah, itulah harta yang paling indah, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pengikutnya yang setia, setia sampai mati. Ada upah yang menanti di surga. Kalau Anda saat ini sedang bimbang karena ada tawaran dunia, saya mau konfirmasi, jangan pernah jual Yesus untuk posisimu. Jangan jual Yesus untuk pasanganmu. Jangan jual Yesus untuk politikmu. Semuanya yang terindah adalah di dalam Yesus. Tantangan itu jadi peluang. Yang terutama di dalam hidup ini hanyalah di dalam Yesus. Oke, saudara, kita balik kepada firman. Jadi, secara teologis pesannya, merdeka untuk berdampak. Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Bukan supaya kita jadi tuan atas diri kita sendiri. Tapi kita milik Allah. Melayani sesama, menghadirkan terang di dunia. Saudara, kemerdekaan nasional seperti saat ini, bangsa kita udah lama, 81 tahun merdeka. Ini memberi ruang untuk hidup. Tetapi merdeka dalam Kristus memberi kita arah bagaimana kita harus hidup. Merdeka dari dosa, merdeka untuk mengasihi, merdeka di bawah ketuhanan Kristus, merdeka jadi terang, merdeka berdampak, bukan supaya nama kita, tetapi nama Bapa dimuliakan. Amin, amin, amin. Tadi ada burung sangkar ya, jadi kemerdekaan sejati dimulai dari
Kristus. Itu pesan yang pertama. Tadi kita sudah bahas ya, kemerdekaan sejati dimulai dari Kristus. Saudara, eh, saya mau cerita ya, mobil dan rem. Bayangkan sebuah mobil sangat kuat, mesinnya besar, kecepatannya tinggi, tapi di mobil itu nggak ada rem. Apa yang tentang mobil itu? Apa itu mobil bebas karena nggak ada rem? Tidak, kita menyebutnya mobil yang berbahaya kalau nggak ada remnya, saudara. Jadi kebebasan, kemerdekaan bukan sebebas-bebasnya, tetap perlu rem, perlu boundary, perlu perlu batas. Itu kebebasan sejati, ada bebasnya, ada batasnya, bukan yang sebebas-bebasnya. Salah. Mobil yang nggak ada remnya bahaya, saudara. Demikian juga hidup. Hidup bebas nggak ada remnya, nggak ada batasnya bahaya. Kebebasan tanpa kemampuan mengendalikan diri itu bukan kebebasan, itu kebablasan, kehancuran. Demikian kita. Kalau kita berkata, oh saya bebas, saya kan udah bebas. Saya bebas melakukan apa saja, maki-maki di chat ini saya bebas. Saya bebas maki-maki orang Kristen. Nah, ini kebablasan dia, bukan kebebasan, bukan kemerdekaan. Justru dia terpenjara kebencian sama orang Kristen. Tak apa salah orang Kristen sama dia. Orang Kristen nanti ibadah dia kepanasan, banyak tempat maksiat, diskotik nggak dia bakar. Orang Kristen dia bakar. Dia bilang nggak ada izin, nggak ada izin. Nah itu kasihan kita sama yang begini. Dia belum bebas, ya masih dikuasai oleh si jahat. Dia nggak mampu mengendalikan amarah, nafsu, ucapan, uang, nggak bisa menggunakan uang dengan benar. Nah, ini juga belum merdeka. Ambisi, nah, mungkin dia orang Kristen tapi penuh dengan ambisi-ambisi duniawi. Belum bebas, belum merdeka. Nah, mungkin dia bebas utang, ya. Nah, jadi banyak definisi kebebasan itu yang harus kita tahu. Ada remnya, ada batasnya. Kebebasan dalam Kristus memberi kita rem rohani. Kita memang sudah dimerdekakan, kita melangkah dari kemerdekaan, bukan lagi berjuang untuk kemerdekaan. Namun perlu rem rohani. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengatakan, tidak semua yang bisa saya lakukan harus saya lakukan. Tidak semua yang saya inginkan baik untuk saya. Tidak semua kesempatan harus saya ambil. Tidak semua kemenangan harus saya kejar. Kadang justru tanda kedewasaan kita adalah kemampuan kita untuk berkata tidak, tidak, tidak. Dan pesan yang ketiga, merdeka untuk menjadi hamba. Hah? Katanya merdeka, apa kita jadi hamba? Berarti kita belum merdeka. Pilihannya hanya dua. Kamu merdeka, ya. Jadi, Anda merdeka, tapi Anda harus memilih mau jadi hamba siapa. Karena hanya dua di dunia ini. Dan di akhirat nanti yang akan membawa kita ke akhirat. Kamu mau benaran jadi hamba Tuhan atau hamba setan? Nah, itu saja. Aku ateis. Enggak, berarti kamu hamba setan. Aku enggak, berarti kau juga hamba setan. Nah, itu aja pilihannya, ya. Jadi gitulah pendeta. Iya, memang begitu. Berarti kalau kita hamba, kita belum merdeka. Bukan. Tapi itulah kemerdekaan sejati. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Mau hamba Allah boleh, hamba Allah boleh, ya. Jangan kau pikir cuman hanya orang Arab itu semua non-Kristen. Orang Arab Kristen juga bilang Allah ya Allah, ya. Nggak perlu itu, yang perlu hatimu kepada Tuhan, ya. Saya ingatin, kekristenan bukan agama, ya. Bukan KTP, oh agama Kristen. Banyak orang yang KTP-nya aja agama Kristen, tapi hatinya nggak sungguh-sungguh. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Lu nggak Kristen juga, tapi lu percaya Yesus. Banyak orang yang non-Kristen, lebih percaya dia sama Yesus. Makanya dia terima mujizat, saudara. Itu dipertimbangkan, tuh, saudara ya. Banyak kita, tapi kita mengingkari kebesaran Tuhan. Nah, saudara, hiduplah sebagai orang merdeka, tapi kenapa jadi hamba Allah? Pilihannya orang merdeka juga hanya dua, hamba Allah atau hamba setan. Itu saja. Ini banyak cincong-cincong, pokoknya bukan dalam Kristus berarti hamba setan. Ya, makanya terimalah Yesus di tempat Anda selamat, selamat untuk ke surga. Oke? Jadi kedengarannya memang ini paradoks. Merdeka tapi hamba. Itulah para Injil. Kita dari Tuhan yang salah supaya kita hidup di bawah Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Karena sebenarnya semua manusia melayani sesuatu.
Lu suka atau enggak, lu bilang lu enggak beragama, lu ateis, lu melayani sesuatu. Kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan berarti uang. Kalau bukan Tuhan berarti ambisi. Kalau bukan Tuhan mungkin popularitas, ego. Itu semua hamba, kita diperhamba oleh sesuatu, saudara. Karena itu pertanyaannya bukan apakah saya mempunyai orang merdeka, saya nggak ada Tuhan. Saya adalah Tuhan bagi diri saya sendiri. Ya itu. Berarti kamu juga hamba setan. Itu aja. Nggak ada pilihan. Lu mau ngomong apapun di luar Yesus, hamba setan. Oke? Apakah saya mempunyai Tuhan? Siapa Tuhan atas hidup saya? Saat Yesus jadi Tuhan, barulah kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Karena hanya Yesus Tuhan yang kita layani, bukanlah Tuhan yang mengeksploitasi kita. Yesus datang ke dunia ini, dia jadi manusia untuk melayani. Itulah bedanya sama dunia, kepemimpinan dunia ingin dilayani para pemimpinnya. Tapi kalau kepemimpinan Kristen melayani, membasuh kaki muridnya. Oh, sangat paradoks sama pemimpin-pemimpin dunia karena dia tidak berasal dari dunia. Dunia sulit menerima dia. Dia menyentuh mereka yang dijauhi. Zaman Yesus perempuan harkatnya sangat ditinggikan. Yesus bukan nabi, Yesus Tuhan. Karena kalau nabi nggak mengampuni dosa, kalau nabi nggak nerima penyembahan, Yesus disembah dia terima karena dia tahu dia Tuhan. Yesus mengampuni dosa, nabi nggak ngampuni dosa. Nggak boleh nabi ngampuni dosa. Nabi itu manusia. Yesus Tuhan. Makanya mana tulisannya Yesus Tuhan? Dia nggak usah ngaku-ngaku aku Tuhan. Ngapain dia bilang? Dia udah terang. Aku adalah terang. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Nah itu dia nggak perlu bilang. Itu udah bilang dia Tuhan. Dia menerima penyembahan. Ketika Yesus disembah, dia nggak tolak. Kalau malaikat disembah, dia tolak. Nabi disembah, dia tolak. Yesus nggak nolak. Karena dia Tuhan. Jadi nggak usah bilang banyak cincong kamu bilang. Nggak ada ayatnya. Banyak ayatnya. Ya, oke. Kita nggak bahas itu lagi. Lu suka nggak suka? Yesus adalah Tuhan. Lu tanya aja setan. Pasti setan ngaku, iya makanya aku setan nih. Nah katanya gitu. Oke, kita balik lagi. Nanti nggak siap-siap firman Tuhannya ya kan? Oke. Jadi dia berhenti bagi orang yang dianggap nggak penting. Yesus menjamah perempuan Samaria yang nggak dianggap. Di dalam kekristenan, baik laki-laki, baik perempuan itu sama derajatnya. Kita semua imago Dei. Imago Dei apa? Imago Dei segambar dengan rupa Allah. Yesus sangat menjunjung harkat perempuan. Menghargai, hehehe. Siapa bilang perempuan kelas 2 kalian ya? Bertobat kalian ini. Makanya di kaki Yesus Maria bersimpul. Dulu perempuan diperlakukan kelas 2, nggak boleh sekolah. Nah, entah siapa lah yang buat budaya kayak gitu. Takut kali dia perempuan lebih tinggi daripada dia. Ya memang digituin aja perempuan ada yang lebih tinggi. Ya kan? Nggak usah persoalan itu ya sekarang. Tetap laki-laki yang duluan diciptakan ya. Perempuan diciptakan dari lusuknya. Tapi kan sekarang kamu itu bukan diciptakan dari rusuknya laki-laki. Kamu itu semuanya keluarnya dari mana? Dari perempuan. Bahkan juru selamat Yesus Kristus harus lahir dari perempuan. Sebenarnya Tuhan sedang memulihkan harkat perempuan yang dianggap oh gara-gara perempuan kita berdosa padahal karena dia berdosa gitu. Dia bawa perempuan yang berdosa itu Hawa, bukan semua perempuan. Ya, dalam Kristus kita sudah ditebus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Dalam Kristus kita semua sama, ya. Jadi jangan kamu laki-laki yang berhati kecil. Aku batasi ini pintar. Jangan kasih kesempatan kita pakai ayat-ayat untuk mengecilkan perempuan. Nah, ini kamu belum merdeka, ya. Jadi hal-hal yang begitu juga kamu harus merdeka, ya. Oke, Yesus saja nggak bedain laki-laki perempuan, kamu siapa beda-bedain? Hah? Hah? Ya, oke. Jangan kita bahas lagi itu, ya. Oke, kita masuk ya. Dan akhirnya Yesus memberi hidupnya di kayu salib. Kalau Tuhan kita seperti itu, maka kepemimpinan Kristen juga harus seperti itu, ya. Yang keempat, orang merdeka akan memimpin dengan cara yang berbeda. Nih sekarang nih para pemimpin nih. Nih, kalau kamu pemimpin yang sudah merdeka, cara memimpinmu pasti berbeda. Ini penting. Siapapun kita yang punya pengaruh, sebenarnya kita semua punya pengaruh, saudara. Ada yang pengaruhnya memimpin perusahaan, memimpin pelayanan, memimpin sekolah, memimpin tim, memimpin keluarga. Paling tidak kamu memimpin dirimu sendiri. Kita semua pemimpin. Siapa bilang kamu nggak pemimpin? Kita semua pemimpin. Beda pemimpin, beda pimpinan. Pimpinan mungkin bicara jabatan, tapi pemimpin, kita semua pemimpin. Minimal bagi dirimu sendiri. Saudara, kalau ada seseorang yang memperhatikan hidupmu, saudara punya pengaruh. Kita semua punya pengaruh. Setiap orang punya pengaruh. Ini amanah.
Orang yang belum merdeka, dia akan menggunakan orang lain untuk membuat dirinya merasa penting. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti dia belum merdeka, saudara. Orang yang sudah merdeka, dia menggunakan hidupnya untuk membuat orang lain bertumbuh. Nah, kalau kamu tuh kesulitan ya melihat orang lain bertumbuh melampaui dirimu, berarti kamu belum merdeka. Yang iri dengki belum merdeka, saudara. Pemimpin yang belum merdeka, dia akan pakai orang untuk membesarkan dirinya. Tapi pemimpin yang sudah merdeka, dia pakai dirinya untuk membesarkan orang lain, ini jauh beda. Nah, sekarang coba kau lihat pemimpin. Dirimu sebagai pemimpin, kau besarin orang. Kalau begitu, kalau kau cuma mau besarin dirimu, berarti kamu belum sungguh-sungguh. Pemimpin yang membuat orang lain bertumbuh, bukan menghambat pertumbuhan orang lain. Nah, ini sekarang kita belajar kepemimpinan, saudara. Karena pemimpin yang benar-benar sudah merdeka, benar-benar sejati dan matang, dia nggak takut orang lain lebih hebat dari dirinya. Dia nggak takut generasi lebih berhasil. Justru itu membuat orang lain dapat pujian. Dia pas kata, silakan maju. Ayo, saya dukung. Ayo, saya dukung. Saya bagikan apa yang saya tahu. Dia nggak pelit sama ilmunya, ditantahan ya. Ini berarti belum merdeka ini. Saya buka pintu. Saya ingin suatu hari semua orang berjalan lebih jauh daripada saya. Ini pemimpin sejati. Ini pemimpin merdeka yang sehat. Coba lihat dirimu sebagai pemimpin. Nah, apa kau takut orang lain lebih dari kau? Berarti kau belum merdeka. Nah, kayak satu lilin, saudara ya. Lilin menyalakan lilin kedua. Gak pernah lilin pertama berkata, hei, cahayamu kurang-kurang. Biar aku saja yang bercahaya. Oh, lilin-lilin kecil. Biarlah aku yang hanya besar. Gak kayak gitu. Lilin aja tahu diri. Kok kamu gak tahu diri, saudara? Hah? Sekarang justru ruangan jadi lebih terang. Kalau lilin yang kedua menyalakan lagi, lilin jadi 4, jadi 8, bermultiplikasi, makin teranglah ruangan. Yang awalnya cuma lilin satu kecil, tapi lilin kecil berhati besar, dia nyalakan yang lain. Yang lain juga nyalakan yang lain, nyalakan, 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 maka makin teranglah. Gak ada yang dirugikan, saudara. Jangan kau redupkan nyala api orang lain, supaya nyala apimu saja yang terlihat. Berarti kau belum merdeka jadi pemimpin. Bertobatlah kau kalau ada pemimpin-pemimpin di sini. Oh, biar aku saja yang terlihat terangnya. Aku memang lilin kecil. Oh, aku saja aku hembus-hembus nyala api orang lain. Harusnya ruangan jadi besar, terang, tapi gara-gara kamu yang berpikiran kecil dan belum merdeka, ruangannya jadi redup. Hanya kau yang menyala supaya terlihat hebat. Supaya kau saja yang menonjol orang lain lilinnya. Kapan kami nyalakan? Nyalakan kami, ayo. Tidak, 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 tidak. Amarah Tuhan samamu. Hah? Bertobatlah. Oh, ini suaranya ya. Oke, ini sudah kedengaran suaranya. Ya, suaranya sudah keluaran. Ini sekarang sudah keluar gimana? Ya, sudah habis baterai tadi, saudara. Hampir 1 jam saya kokbah nih sambil doain orang tadi. Nah, gara-gara lilin kecil. Gimana, sudah? Oke. Terima kasih ya yang sudah bilang. Oke, sebentar lagi selesai nih ya. Biar kita panjat pinang ya. Sebentar lagi makan kerupuk ya. Ini lah, saya udah cantik-cantik nih saya garudanya siap ini, saudara ya. Sedikit lagi, saudara ya. Jadi dari nyala lilin, saudara. Anda mungkin pemimpin, gak usah takut orang lain lebih berhasil dari Anda. Tunjukkan Anda sudah merdeka. Anda matang jadi pemimpin. Ya, jangan halangi pertumbuhan orang. Jangan juga kau biarin pertumbuhan kan tanggung jawab sendiri. Ini adalah pemimpin on ini saya bilang. Kalau kau yang dengar ini bertobat kau pemimpin kayak gini ya. Jangan beri dia kesempatan. Jangan beri dia kesempatan supaya kita aja yang kelihatan terang. Kita kecilkan orang lain supaya kita yang kelihatan besar, besar, besar. Saking saya ini udah lama nggak main sinetron, saudara. Jadi intinya tidak seperti itu. Berarti kamu belum merdeka. Ini kalau bicara dalam kepemimpinan. Biarkan orang lain bertumbuh. Jangan takut orang lain melebihi Anda. Semua ada berkatnya. Ketika kita ngangkat orang lain, kita diangkat. Mungkin anak kita, istri kita, suami kita bukan dia. Ya, kamu pasti menabur. Yang kamu tabur akan kamu tuai.
kamu ngambat orang lain bertumbuh, ngalangin orang lain maju, ada saatnya kamu juga akan menuai itu. Kamu nggak diingat waktu kamu ngangkat orang lain, nggak apa-apa. Kesombongannya sudah mendahului kehancurannya. Orang-orang yang kacang lupa kulitnya itu juga ada waktunya menuai yang dia tabur. Kalau dia lupa diri pernah diangkat ya. Tapi pemimpin yang besar, dia nggak pernah lupa sama orang yang ngangkat dia. Walaupun dia jauh melampaui orang yang mengangkat itu. Kalau dia besar, dia ingat orang-orang yang tulus padanya. Nah, kalaupun ada yang nggak tulus ya, padahal kalau udah baik, nggak diangkat-angkat sama dia, nggak apa-apa. Nanti tuh ya, orang-orang yang kacang lupa kulitnya itu juga, yang dia tuai, dia tabur. Tetaplah jadi pemimpin sejati. Pemimpin yang mat, bagikan pengetahuan. Jangan kau tahan-tahan, beri orang kesempatan. Bukan, walaupun orang sama kamu, walaupun kamu nggak diberi kesempatan sama orang, percaya, promosi dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Yang kita tabur, kita tuai. Mungkin di tempat kita nabur, kita nggak nuai. Tapi itu akan kembali pada kita. Merdeka, merdeka supaya kita jangan lagi pelit-pelit sama orang, kasihan ya. Kapan nih kerajaan Allah terbangun nih? Kalau semua politik-politik gereja, politik-politik posisi, makan itu politik-politik itu. Hah? Makan, kita lagi bangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita, ya kan? Nah, sumber daya kita gunakan dengan tanggung jawab. Beri jabatan, jangan jadikan jabatan tahta. Tahta itu, jabatan itu amanah. Besok ya bisa gempa, hari ini bisa gempa, lihat itu NTT, ya. Jadi jangan seperti itu suka-suka, saudara. Ada remnya, rem rohani. Ya, kita belajar dari Esther, pemimpin perempuan yang luar biasa. Posisi itu amanah, apapun posisi Anda gubernur, jangan Anda lupa diri, ya. Anda tukang becak juga jangan lupa diri. Itu juga amanah, saudara ya. Nah, saya bukan mengecilkan. Semua itu di hadapan Tuhan sama besarnya bagaimana kita mensyukuri dan memaksimalkan tiap talenta kita. Esther ini lupa kulitnya. Dia bukan jual-jual Yesus ketika dia posisinya tenar, dia nggak lupa diri. Kalau kamu ada yang lupa diri di sini, jual-jual Yesus demi posisi, bertobatlah kau. Selagi masih kau hidup sekarang, bertobat kau, aku bilang ya. Nih, Ibu Pendeta kok jahat kali ngomongnya. Ini sekarang ini taruhin ya, karena waktu juga sebenarnya. Ini ada orang yang dia terus ya ngalah-ngalahin ini. Tapi nggak apa-apa ya. Esther berada di istana, dia punya akses yang nggak dimiliki orang, tapi dia nggak lupa diri. Dan ada Mordekai yang berani menegur dia. Kita juga harus berani menegur orang-orang yang sudah mulai lupa diri atau mulai berencana cari aman, cari apa ya. Dibilang gini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther, dia jangan salah mengerti mengapa Tuhan menempatkanmu di sana. Apapun sekarang posisimu saat ini itu hanya privilege. Kita adalah steward, pelayan, stewardship. Semuanya penata pelayanan. Bukan kita pemilik, kita hanya pelayan. Jabatan itu amanah, bukan keuntungan. Jabatan itu tanggung jawab. Jadi ini relevan untuk kita tanyakan. Kenapa Tuhan beri saya posisi ini ya di keluarga ya? Kenapa ya Tuhan beri saya pekerjaan ini? Kenapa Tuhan beri saya pendidikan ini, beri bisnis ini, beri koneksi ini? Bukan untuk dirimu. Beri saya kemampuan berbicara, beri saya uang, beri saya kesempatan. Jangan cuman apa yang bisa saya dapatkan, tapi mulai bertanya, Tuhan, melalui semua yang kau percayakan ini, apa yang inginkan aku lakukan. Tuhan menempatkan kita bukan kebetulan, kau ada di kantor, dimanapun, bukan hanya untuk koci. Mungkin ada budaya yang saudara harus ubah, ada orang yang harus saudara dorong, saudara pertahankan, ada integritas yang harus Anda jaga, ada bawahan yang harus Anda perlakukan dengan martabat, ada keputusan yang harus Anda ambil dengan benar. Mungkin Tuhan menempatkan saat ini kita semua sebagai orang tua bukan hanya untuk membiayai anak, tapi melalui hidup kita, anak kita mengenal seperti apa kasih Tuhan. Merdeka. Yang kelima, merdeka jadi garam dan terang. Yesus berkata dalam Matius 5, kamu adalah garam dunia. Kamu terang dunia. Perhatikan, Yesus nggak bilang, kamu jadi terang ya nanti ya. Dia berkata, kamu adalah terang. Artinya itu identitas. Identitas dulu. Kamu anak Tuhan. Identitasmu siapa? Namaku adalah Priscilla. Bukan gara-gara aku rambut pirang makanya namaku Priscilla. Bukan, nggak ada urusan. Identitasku namanya Priscilla. Kita terang.
Kalau kita terang, berarti kita sudah punya kekuatan untuk memberi terang. Namanya terang, tinggal bercahaya. Ya, bukan karena kamu bercahaya kamu disebut terang, tapi karena kamu terang maka bercahayalah. Itu identitas. Identitas dulu. Kita tidak berbuat baik supaya Tuhan mengasihi kita. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita tidak melayani supaya diterima Kristus. Kita melayani, kita buat baik karena kita sudah diterima Kristus, ditebus Kristus. Kita tidak hidupnya berdampak supaya kita berharga. Tidak, karena kita berharga. Kamu berlian-berlian. Kamu berharga, bukan karena kamu berharga, kamu berlian. Nah, itu beda identitas dulu, saudara. Ya, garam, sederhana identitas kita. Garam. Kalau kita makan sup, garamnya nggak terlihat. Kita nggak berkata, mana garamnya? Oh, garamnya sudah setumpuk. Saya lihat ini kelihatan kan, ini garamnya kelihatan kan? Enggak. Dia hanya bisa dirasakan. Ya, nggak perlu banyak, tapi seperlunya. Sedikit aja biasanya. Saudara ya, dia nggak mendominasi. Ya, tapi tepat memberi rasa. Demikianlah hidup kita. Saudara mungkin bukan orang terkenal, pengikutnya juga sedikit, mungkin cuma keluarga saudara, itu pun mama, bapak, anak-anak saudara, pengikut Anda, nggak apa-apa. Jabatannya nggak besar, mimbarnya nggak besar, nggak masalah. Pertanyaannya bukan itu, seberapa besar namamu, bukan. Tapi kehadiranmu itu membawa Kristus, rasa Kristus di tempat di mana kau ada. Satu guru yang sungguh-sungguh peduli dapat mengubah hidup murid. Ibu yang setiap hari berdoa, mendidik anak dengan kasih ini mempengaruhi satu generasi. Kau nggak akan tahu ada generasi berikutnya yang sedang kau didik. Satu pegawai yang jujur ini menjadi suara hati nurani di kantor. Satu pemimpin yang berintegritas dapat mengubah budaya organisasi. Satu anak muda yang berani berkata, tidak kepada kompromi. Ini dapat memberi keberanian kepada teman-temannya. Jangan meremehkan kehidupan yang diserahkan pada Tuhan. Terang. Kalau kita masuk ruangan gelap, apa yang kita lakukan? Kita tidak berteriak, gelap, pergi. Pergi kok gelap. Ya, enggak pergi-pergi gelapnya. Kita perlu menyalakan terang, lampu. Terang nggak perlu berdebat dengan kegelapan. Kita nggak perlu mengutuki kegelapan. Kita cukup hadir dan menyalalah. Ini penting. Kadang orang Kristen terlalu sibuk, ya, sibuknya ngapain? Sibuknya, ya, ngutuk-ngutuk kegelapan tapi lupa menyalakan terang. Kita berkata Indonesia semakin begini, aduh generasi semakin begitu, dunia semakin buruk. Tapi pertanyaannya, apakah engkau menyalah? Kita ngeluh korupsi. Sekarang kita jujur nggak? Kita ngeluh pemimpin. Kita ya di keluarga memimpin udah benar belum? Kita ngeluh anak muda. Apa kita kasih waktu untuk membimbing anak muda? Kita ngeluh kurang kasih di dunia. Orang semua sudah dingin. Sekarang pertanyaannya, apakah di rumah juga kita merasakan kasih? Orang merasakan kasih melalui kita. Terang dimulai dari kehidupan kita. Yang keenam, Indonesia butuh orang yang sudah dimerdekakan. Bangsa kita butuh, ya betul orang pintar butuh. Tapi nggak cukup. Butuh yang berintegritas. Indonesia butuh yang profesional, dapat dipercayai, betul. Tapi juga yang bisa menggunakan kuasa untuk melayani, bukan dilayani. Pengusaha yang tidak mengorbankan manusia demi keuntungan. Untung. Gue gak peduli lu punya anak. Lu pokoknya sekarang sudah membebani. Pecat! Nah, ini gak tahu diri ini. Guru harus bentuk karakter. Orang tua hadir buat anak-anaknya. Generasi muda punya keberanian hidup benar. Orang percaya mampu menghormati perbedaan. Orang Kristen tidak ikut menyebarkan kebencian. Orang yang berani berkata benar, walau ada harga yang harus dibayar. Kemerdekaan nasional memberi kita ruang hidup, tapi hanya kemerdekaan dalam Kristus yang memberi kita arah bagaimana kita hidup. Matius 5:16 berkata, biarlah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Perhatikan tujuan akhirnya. Bukan supaya orang bilang, oh, kau hebat sekali. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Popularitas berkata, lihat. Tapi kerajaan Allah berkata, lihatlah Kristus. Popularitas bertanya, berapa orang kenal saya? Tapi kerajaan Allah bertanya, berapa orang
mengalami kasih Kristus melalui hidup saya. Yang ketujuh, dampak dimulai dari tempat yang dekat. Kadang kita berdoa, Tuhan pakai saya untuk bangsa. Tuhan mungkin berkata, baik, baik, mulai dari rumah. Kita ingin mempengaruhi generasi. Tapi bagaimana kita bicara sama anak kita? Kita ingin banyak orang, ya, memimpin banyak orang. Tapi bisakah kita minta maaf sama orang-orang yang kita kasih di keluarga? Kita ingin punya banyak pelayanan besar, tapi apakah kita setia dengan pelayanan yang orang lain nggak pernah lihat? Tidak ada yang melihat. Kita ingin jadi terang bagi Indonesia. Tapi apakah kita sudah jadi terang di kantor, di rumah? Saudara, dampak tidak selalu dari panggung. Bukan di panggung dulu kau baru terang bercahaya. Tidak. Dimulai dari meja makan, percakapan dengan anak-anakmu, keputusan di ruang rapat, dari satu telepon kepada orang yang sedang putus asa, satu keputusan untuk tidak korupsi, satu tindakan mengampuni, dan satu kalimat, saya percaya kamu bisa. Saudara, bayangkan kita melempar sebuah batu kecil ke dalam kolam. Batunya kecil, tapi ketika jatuh muncul lingkaran air. Pernah ya, saya sering lempar air. Oh, ada lingkaran gitu, tung 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 gitu ya. Kemudian bisa jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar sampai jauh dari titik batu itu jatuh. Kadang kita nggak tahu seberapa jauh satu keputusan benar akan berdampak. Satu keputusan seorang ayah bisa mengubah anaknya. Anak itu kelak mengubah keluarganya. Keluarga itu mengubah komunitasnya. Kita mungkin nggak pernah lihat seluruh lingkaran yang batu kecil kita lempar itu, tapi dia makin besar lingkaran pengaruhnya. Tung, 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 tung. Seperti itulah. Tapi ada Tuhan yang selalu melihat. Jadi jangan berkata saya hanya satu orang. Apa bilang kamu dua orang? Tapi dalam tangan Tuhan kita yang kecil ini, satu orang yang kecil ini mungkin dianggap dunia. Tapi saat kita taat, memulai sesuatu, ada yang jauh lebih besar akan terjadi daripada kita. Saudara, hari ini, di hari kemerdekaan ini, ada 3 kata sederhana yang mudah diingat. Pertama, identitas. Siapakah Anda? Siapakah saya? Saudara, saya mau mengingatkan identitas kita. Kita milik Kristus. Kita bukan masa lalu. Kita bukan kegagalan. Kita bukan karena jabatan. Bukan karena jumlah uang. Bukan apa kata orang tentang kita. Kita milik Kristus. Itu yang harus dipahami. Identitas kita aman. Kita nggak perlu ngecilin orang supaya kita terlihat besar, terlihat benar. Kita milik Kristus. Yang kedua, integritas. Bagaimana kita hidup? Kita sudah merdeka, kita bebas memilih yang benar, kita bebas jujur, kita bebas meminta maaf, kita bebas mengampuni, kita bebas berkata tidak kepada dosa, kita bebas untuk tidak ikut kompromi. Itulah kemerdekaan. Bukan minta izin untuk hidup sembarangan, bukan untuk itu, tapi kemerdekaan adalah kuasa untuk hidup benar. Yang pertama identitas, yang kedua integritas, yang ketiga influensi. Melalui hidup kita, siapa yang jadi lebih baik? Apakah keluarga kita lebih kuat? Anak kita lebih dekat sama Tuhan? Orang yang kita pimpin jadi bertumbuh atau malah kita dapat harapan atau jadi kecewa putus asa karena omongan kita semuanya membuat orang putus asa? Apakah lingkungan kita jadi lebih lagi kita identitas kita terang, tinggal menyala. Ingat, identitas kita milik Kristus kita terang, integritas kita. Kita jaga integritas hidup untuk kebenaran. Pengaruh kita untuk kebenaran. Semuanya kembali untuk kemuliaan Kristus. Sekarang mari kita nggak mikirin orang. Coba, jangan bilang ini cocok untuk orang, ini cocok untuk istri saya, bos saya, anak saya. Tidak. Tuhan, ini saya. Ada 3 pertanyaan untuk kita. Masing-masing kita. Dari belenggu apa Engkau sedang memerdekakan aku, Tuhan? Apa yang masih mengikat aku? Apakah ketakutan mengikat kita? Kepahitan mengikat kita? Dosa tersembunyi mengikat kita? Kebutuhan akan pengakuan mengikat kita? Keserakahan, udah kurang kaya, korupsi. Itu berarti kita belum merdeka. Masa lalu Tuhan udah ampuni, tetap kita ingatin masa lalu orang, masa lalu kita juga. Atau keinginan mengontrol, mengendalikan.
terbuka, nak. Kenapa engkau masih memeluk rantai? Tuhan sudah buka pintu untuk kita merdeka. Jangan pegang rantai itu. Jangan rantai dirimu. Tuhan, untuk apa engkau memerdekakan aku? Coba tanya, kita semua tanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita mulai? Apa yang harus kita hentikan? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita layani? Dan yang ketiga, siapa yang ingin engkau sentuh melalui hidupku? Mungkin pasangan, anak, orang tua, rekan kerja, mahasiswa, tetangga, seseorang yang selama ini nggak kita peduliin, nggak kita perhatikan, tapi Tuhan ingin kita menyentuh hidup mereka. Dan bahkan sebuah generasi dari hal yang sederhana. Saudara, Indonesia tidak hanya butuh orang yang merdeka. Indonesia butuh orang yang tahu untuk apa mereka merdeka. Indonesia butuh orang yang cukup merdeka untuk berkata benar. Cukup merdeka untuk menolak uang yang bukan haknya, korupsi. Cukup merdeka untuk minta maaf kalau salah. Cukup merdeka untuk mengampuni mereka yang membuli, yang bertindak salah sama kita. Merdeka untuk menghormati mereka yang berbeda. Makanya kalau ada maki-maki Yesus ini, belum merdeka dia. Merdeka untuk kehilangan untung demi mempertahankan identitas, integritas. Merdeka untuk mengangkat generasi berikutnya. Merdeka untuk berkata, saya nggak jadi pusat. Kristuslah pusatnya. Gereja nggak hanya dipanggil untuk memenuhi gedung. Gereja diutus memenuhi dunia dengan kehadiran Kristus di setiap hari. Di kantor, di sekolah, di universitas, di bisnis, di pemerintahan, di medsos, di rumah, di masyarakat. Saudara, setelah kebaktian ini, tidak hanya waktu kita pulang, kita diutus masuk kembali ke tempat di mana Tuhan menaruh kita sebagai garam dan terang. Saudara, mari kita deklarasikan saat ini. Katakan sama-sama, saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Dosa bukan lagi tuan atas hidup saya. Ketakutan tidak menentukan masa depan saya. Masa lalu tidak menentukan identitas saya. Tepuk tangan manusia bukan sumber nilai saya. Identitas saya di dalam Kristus. Saya merdeka untuk hidup benar, merdeka untuk mengampuni, merdeka untuk berkata jujur, merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengangkat orang lain, merdeka untuk jadi garam, terang, merdeka untuk berdampak, dan hidup saya milik Kristus. Amin. Saudara, bila besok 17 Agustus merah putih berkibar, kita bersyukur kemerdekaan Indonesia. Biarlah firman Tuhan hari ini bertanya apakah Kristus sungguh-sungguh jadi Tuhan atas hidup kita. Ingatlah, kemerdekaan nasional memberi kita ruang untuk hidup, tetapi kemerdekaan dalam Kristus memberi kita arah bagaimana hidup. Kita dimerdekakan untuk jadi saluran kasih Allah. Dimerdekakan bukan supaya kita bebas melakukan apapun, tapi kita mampu melakukan yang benar untuk menikmati berkat dan menjadi saluran berkat, bukan supaya nama kita makin besar, tapi hidup kita memuliakan Kristus semakin nyata. Jadi mulai hari ini jangan bertanya dari apa Kristus membebaskan, tapi juga tanyakan untuk apa Kristus membebaskan kita. Lebih dalam lagi, untuk siapa Kristus membebaskan kita. Untuk keluarga, untuk anak, untuk gereja, generasi berikutnya, organisasi yang butuh integritas. Seseorang yang mungkin kita cintai ini, Indonesia. Jadi bayangkan sebuah rumah gelap di malam hari. Dalam rumah itu ada lampu, lampunya menyala, tapi semua jendelanya ditutup rapat dengan tirai. Terangnya ada, tapi orang di luar nggak bisa lihat. Saudara, Kristus menaruh terang dalam kita, itu identitas kita. Biarkan terang itu keluar memancar. Jangan tutup terang Kristus dengan ketakutan, ego, kepahitan, kompromi, keinginan untuk jadi pusat perhatian. Buka jendelanya. Biarkan keluarga melihat Kristus, kantor, mahasiswa, tetangga melihat Kristus di dalam kita. Indonesia melihat Kristus melalui kehidupan kita dan mengakui kita miliknya. Ketika orang melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, jangan katakan itu karena anugerah Tuhan. Jangan arahkan karena kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Tujuan terang bukan supaya kita yang dikagumi, bukan supaya lampu yang dikagumi, tapi supaya orang. Tujuan hidup kita bukan supaya berhenti pada kita, tapi supaya dunia melihat Kristus di dalam kita. Kita merdeka untuk berdampak. Dimerdekakan dari dosa, ketakutan, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri.
Dan kita dimerdekakan untuk mengasihi, melayani, memimpin dengan integritas. Jadi geram, terang, dampak. Maka perjalanan kita adalah dari belenggu menuju kebebasan, menuju pengabdian, dari pengabdian menuju dampak, dari dampak menuju kemuliaan Allah. Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang jangan kembali lagi hidup sebagai tawanan. Berdirilah sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Kasihi sebagai orang merdeka. Layani sebagai orang merdeka. Pimpin sebagai orang merdeka. Gunakan kemerdekaan itu untuk keluarga, gereja, generasi, Indonesia. Dan di atas semuanya untuk memuliakan Yesus Kristus. Merdeka untuk berdampak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimerdekakan untuk menjadi terang yang membawa orang karena melihat di dalam kami hidup Kristus. Dan semua daripadamu, olehmu, untuk kemuliaan namamu. Tolong Tuhan, siapapun yang masih dipenuhi oleh penjara kebencian, Tuhan bebaskan semua, Roh Kudus tolong. Supaya tidak ada kepahitan, kebencian, ego, dan juga supaya tidak ada pusat yang menekan diri, tapi semuanya kami layani sebagai hamba-Mu Tuhan. Semua kemuliaan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua teman-teman yang ada di YouTube. Anda bisa mendengar tayangan ini di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang di Zoom. Terima kasih sudah hadir di ibadah online setelah Empower Woman Ministry. Demikian juga teman-teman yang ada di YouTube. Semuanya Tuhan memberkati. Salam kemerdekaan. Merdeka!